Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asep Anjelasmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fitur terbaru dari Google Meet, yaitu fitur pendamping atau fitur companion. Dengan fitur ini, kita bisa memaksimalkan proses hybrid learning atau proses rapat hybrid yang terjadi di sekolah. Karena saat ini tentu saja ada dua kemungkinan ya. Ada rapat yang memang secara luring terjadi di sekolah, kemudian sebagian lagi pesertanya itu kan di rumah. Nah, ini sangat mungkin pada momen saat ini di mana proses tatap muka sudah berlangsung. Nah, lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan ya. Saya contohkan ya, saya contohkan di sini saya memiliki sebuah rapat. Nah, ini rapatnya ya. Saya sebagai penyelenggara rapat, kemudian ada guru ya. Ada guru di rumah ya yang ikut rapat dengan saya ini ya. Sekali lagi saya membuka rapat di sekolah, kemudian ada guru di rumah yang bergabung. Kebetulan satu orang guru yang bergabung. Nah, di sekolah saya itu tidak sendiri. Tapi di sekolah itu saya bersama-sama dengan teman juga rapat. Namun rapatnya tidak rapat daring, tetapi rapatnya langsung tatap muka ya, berhadap-hadapan dengan saya gitu ya. Nah, tapi dia memiliki perangkat tersendiri. Dia juga ingin ya bisa melihat layar, bisa ingin melihat presentasi, ingin masuk ke dalam Google Meet ini. Nah, kalau kita menggunakan teknik ya, teknik langsung masuk ke dalam rapat seperti biasa, tentu nanti kan ada noise, ada suara-suara dan lain-lain kalau mikrofonnya nyala semua. Nah, itu pasti pernah terjadi kan? Kalau rapat online tetapi bahkan semuanya berada dalam satu ruangan justru malah kacau. Nah, dengan fitur pendamping ini tidak akan terjadi. Kita praktekkan ya. Contoh ya, teman saya di sekolah ini tidak saya sarankan untuk masuk sebagai peserta biasa, tapi masuk sebagai pendamping. Caranya apa? Caranya kita tinggal berikan saja alamat rapat ini ya. Kode alamat rapat ini tinggal diberikan ya. Kemudian kita tinggal ketikkan saja meet.google.com ya. Kemudian dia akan mengetikkan alamatnya dan join. Nah, dia tidak harus bergabung ya seperti biasa. Nah, dia tidak join now, tidak. Tapi dia hanya yang bawah. Use companion mode. Nah, kita tes ya. Klik use companion mode. Oke, kemudian kita lihat. Nah, langsung masuk ya sebagai companion mode. Tuh, lihat ya. Masuk sebagai companion mode artinya masuk sebagai pendamping. Nah, biasanya memang kalau misalkan baru pertama kali itu harus kita approve dulu. Ya, harus kita approve dulu. Ini tidak harus di-approve karena tadi saya pernah masuk ke sini. Saya keluar kemudian masuk lagi, jadi tidak perlu di-approve. Nah, lihat. Ya. Saya ya meeting host dengan guru yang ada di sekolah yang sama-sama berada di depan laptop memang masuk ke dalam meeting ini. Tapi bedanya si pendamping ini tidak akan mengganggu jalannya rapat, tidak akan mikrofonnya itu membuat suara-suara feedback atau bising gitu ya. Karena apa? Karena companion mode ini tidak memiliki mikrofon yang menyala ya. Si pendamping ini hanya bisa raise hand, hanya bisa presentasi dan hanya bisa menampilkan caption ya. Jadi ini hanya yang bisa dilakukan oleh si pendamping. Nah, oleh karena itu kita sangat terbantu. Bayangkan jika yang di sekolah itu tidak hanya satu orang, tetapi ada 20 orang. Semuanya masuk saja sebagai pendamping. Jadi, proses rapat di sekolah itu ya tidak akan mengganggu jalannya rapat ya, karena mikrofon yang menyala hanya satu, yaitu hanya yang sebagai meeting host saja. Ya. Jadi proses rapat hybridnya lancar
Nah, itu yang pertama, keuntungan yang pertama dari fitur companion ini ya, dari fitur pendamping ini. Nah, yang kedua, fitur companion ini adalah sebagai layar kedua ya. Artinya layar kedua ini bisa difungsikan hanya untuk mempresentasikan sesuatu atau mempresentasikan apa yang ingin kita tampilkan. Kita lihat contohnya ya. Nah, saya di sini akan yang ini kita akan bergabung lagi sekali lagi ya. Kita akan bergabung lagi sebagai user biasa sehingga nanti double ya. Satu akun saya ini satu sebagai companion, sebagai pendamping, satu lagi sebagai user biasa. Nah, apa yang terjadi? Lihat baik-baik ya. Jadi saya akan terdeteksi dua orang. Satu sebagai user biasa, satu sebagai pendamping. Nah, fungsi yang pendamping ini adalah kita bisa mengkhususkan ini sebagai jendela untuk presentasi. Contoh ya, kita akan presentasikan tab ya. Seperti ini. Nah, jadi ketika saya mempresentasikan seperti ini, di layar utama saya tidak terganggu. Di layar utama saya bebas untuk melihat apapun, untuk menggerakkan apapun ya, untuk setting apapun karena yang melakukan presentasi adalah akun companion atau akun pendamping sebagai layar yang kedua. Jadi intinya ini layar kedua, ini layar utama saya. Nah, ini adalah fungsi yang kedua dari fitur companion. Fungsi yang ketiga ya. Nah, sekarang fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah bahkan ya, fitur companion mode ini bisa hanya berfungsi sebagai presenter saja, sebagai alat untuk mempresentasikan. Ya. Contoh ya. Saya akan menyuruh siswa ya atau asisten saya untuk mempresentasikan slide tanpa harus dia bergabung sebagai user. Maka kita tinggal berikan saja ya link ini kepada siswa tersebut atau kepada pendamping tersebut, yaitu g.co/present. Nah, kita akan coba ya. Nah, kemudian masukkan alamat meetingnya. Nah, kemudian ketika kita klik present, maka langsung ya si siswa itu atau si tampilan window ini ya hanya berfungsi untuk mempresentasikan. Nah, seperti ini tuh. Hanya untuk mempresentasikan saja. Jadi tidak akan mengganggu jalannya rapat, tidak akan bising, tidak akan membuat suara-suara. Ya. Oke. Nah, seperti ini tuh ya. Jadi hanya berfungsi sebagai orang yang mempresentasikan. Itu fungsi dari companion yang ketiga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tools ini akan sangat bermanfaat ketika kita melakukan pembelajaran hybrid learning. Artinya di sekolah kita rapat, di rumah pun banyak orang yang mengikuti rapat tersebut. Tetapi rapat di sekolah itu tidak harus semuanya sebagai user. Ya, bisa hanya satu sebagai user, yang lainnya hanya sebagai pendamping saja. Sehingga suara-suara noise, suara feedback yang mungkin akan terjadi itu bisa diminimalisir, ya, bisa aman karena apa? Karena fitur pendamping. Saya kira ini adalah fitur yang luar biasa dari Google Meet yang memfasilitasi kita dalam pembelajaran saat ini. Baik, itu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa untuk subscribe channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.